Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la murid dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali rasanya saya Vivi Rahayu kembali menjumpai Anda dalam Oase pada hari ini. Baik sahabat Oase, pada Oase kali ini kita akan membahas berkaitan tentang remaja milenial dalam Islam, yang mana kita lihat di zaman sekarang ini, yaitu zaman modern yang semuanya serba cepat, serba mudah. Pastinya ada dampak positif dan juga negatifnya. Salah satunya adalah mudahnya budaya asing yang masuk ke Indonesia, dan juga budaya-budaya ini mengikuti kemajuan zaman dalam kehidupan. Dan berkaitan tentang hal ini, sebagian dari budaya-budaya tersebut ada yang menyimpang dari ajaran Islam, yang mana salah satunya adalah remaja milenial atau generasi muda sekarang ini sangat mudah sekali terpengaruh dengan budaya-budaya tersebut. Bukankah seharusnya remaja milenial atau generasi muda zaman sekarang ini harus bisa menjadi tameng atau menjadi tokoh utama nih dalam menjaga budaya-budaya tersebut agar tidak menyimpang dari ajaran Islam? Baik, pada Oase kali ini kita akan berbincang bersama berkaitan tentang remaja milenial atau generasi muda dalam Islam bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuadah. Assalamualaikum Kak Alma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Kak Alma kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak Vivi gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga nih Kak Alma. Alhamdulillah. Nah oke nih ya Kak Alma. Kan tadi udah saya singgung juga ya di awal berkaitan tentang kita lihat sekarang ini banyak sekali anak muda yang sangat mudah sekali gitu terpengaruh dengan budaya-budaya asing, yang mana kan dengan kemajuan teknologi saat ini ya kita lihat sangat pesat sekali gitu ya Kak Alma. Dan kemudian nih Kak Alma, sebenarnya bagaimana sih generasi muda atau remaja milenial sebenarnya di dalam pandangan Islam tersebut? Baik, berkaitan dengan generasi milenial gitu, menurut pandangan Islam, seperti yang tadi Kak Vivi jelasin ya, yang Kak Vivi sebutin bahwa banyak sekali penyimpangan-penyimpangan gitu di zaman sekarang, bahkan pada kita kaum muda itu udah merasakannya gitu. Pasti sebagai generasi muslim yang emang pengen menegakkan ajaran Islam, yang sebenarnya tuh lihat kondisi zaman sekarang itu kayak udah risih gitu dengan keadaan sekarang. Dari tadi cara berpakaian udah mulai menutup aurat, itu udah mulai pudar gitu, udah memakai pakaian-pakaian yang misalkan yang sekarang tuh ketat-ketat gitu udah jadikan hal yang lumrah gitu. Dan masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan yang lainnya gitu. Maka Islam memandang generasi milenial yang pada zaman sekarang ini gitu, itu sangat disayangkan gitu. Karena pemuda itu kan merupakan calon pemimpin di masa depan. Syubanu yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang itu akan menjadi calon pemimpin di masa depan. Maka ketika kita menjadi seorang remaja di zaman sekarang ini, kita harus menjadi contoh bagi orang-orang lain, harus bisa menjadi suri tauladan bagi orang-orang lain gitu. Karena kita tuh akan menjadi pemimpin gitu. Kalau bukan kita, nanti yang memimpin siapa lagi gitu. Kalau bukan orang Islam yang memimpin, apakah nanti Islam akan terus tegak di muka bumi ini tuh? Maka sebisa mungkin kita sebagai generasi muslim, kita harus bisa menjadi pemimpin, harus bisa menjadi punya sifat kepemimpinan kita gitu dalam diri kita. Ya contoh kecilnya, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri gitu dalam hal-hal kebaikan. Karena sangat disayangkan gitu melihat generasi zaman sekarang gitu, mereka yang udah jauh dari ajaran Islam, udah jauh dari pedomannya itu udah jauh, udah dari Al-Quran ataupun Sunnah, mereka tuh udah nggak tahu bahkan minimnya pengetahuan Islam gitu. Bahwa Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala tulqu biaidikum illa tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Bahwasanya janganlah kamu menjadikan diri kamu sendiri itu dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, dan sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah di sini kita disuruh Allah untuk berbuat kebaikan sebagai generasi muda nih. Jangan hanya kita
ikut-ikutan yang tren, ikut-ikutan yang udah lumrah gitu di model di zaman sekarang gitu. Tapi kita jadikan agama Islam itu sebagai pedoman kita gitu, pedoman kita dalam kehidupan kita. Jangan sampai menyimpang gitu, menyeleweng gitu. Kita boleh ikutin tren zaman sekarang, kita boleh ikutin media sosial gitu. Tapi kita harus bisa selektif dalam memilihnya gitu. Jangan apa-apa kita masukin, apa-apa kita lakuin gitu, tapi kita selektif mana yang baik, mana yang buruk gitu. Oke, jadi pada intinya menjadi generasi muda itu ya harus cerdas, pintar memilih dan tidak menerima informasi itu dengan secara mentah-mentah gitu ya Kak Alma. Nah kemudian nih berkaitan tentang generasi milenial itu kan pasti tidak terlepas tadi saya singgung, yaitu harus menjadi generasi muda yang cerdas gitu ya Kak Alma. Lantas bagaimana sih sebenarnya menjadi generasi muda yang cerdas itu Kak Alma? Baik, generasi muda yang cerdas ya, dia itu tidak hanya pintar, kan cerdas sama pintar itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi generasi muda yang cerdas itu dia itu bisa selektif, yang tadi saya bilang dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ketika dia nih, karena sekarang ini kan anak muda ini udah apa-apa di HP, apa-apa di sosial media gitu. Dia harus bisa selektif nih, oh ini baik, oh ini buruk buat kita. Ketika ini hal yang baik, kita ikutin gitu, kita lakukan, kita jadikan contoh. Ketika hal ini buruk gitu, kita jauhin. Jangan sampai ini tuh kita udah tahu nih ini buruk gitu, udah nggak benar, tapi kita malah ikutin karena lagi tren, karena apa gitu. Maka ketika kita menjadi generasi milenial yang cerdas, kita harus bisa selektif nih, mana yang baik, mana yang buruk gitu. Jadikan media sosial ini, jadikan sosial media kita ini menjadi tempat kita untuk menambah ilmu kita, menyebarkan ilmu agama gitu. Karena kan kalau orang dulu ya Kak Vivi, kita lihat ketika mereka ingin menyebarkan agama, mereka ke rumah-rumah, ke desa-desa gitu. Sekarang kan udah mudah gitu, udah ada HP, udah ada media sosial. Nah, di situ kita manfaatkan gitu. Jangan cuma kita sibuk rebahan lihat media sosial yang cuma isinya itu aja, nggak ada manfaatnya buat kita, tapi kita jadikan media sosial itu sebagai media buat kita untuk menyebarkan agama Islam dengan mudah gitu. Jadi intinya gimana caranya kita menjadi media sosial, menjadi generasi yang cerdas, kita harus bisa selektif gitu, mana yang baik, mana yang buruk. Dan juga tidak hanya cerdas saja nih Kak Vivi, tapi kita harus memiliki akhlak gitu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Jadi tidak hanya cerdas, tidak hanya pintar, tidak hanya bisa menyeleksi antara yang baik, antara yang buruk gitu, tapi kita harus punya akhlak yang baik. Di situ ketika kita punya akhlak yang baik, orang juga akan mudah untuk menerima kita dalam kita menyebarkan agama Islam, dalam kita mengajak kepada kebaikan. Di situ kita mudah gitu untuk menyebarkan. Baik, jadi pada intinya untuk menjadi generasi muda yang cerdas itu harus pintar memilih gitu ya Kak Alma. Nanti kita tahan sejenak dulu ya Kak Alma, dan untuk Anda sahabat Oase jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih sahabat Oase, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan kembali nih perbincangan kita bersama dengan Kak Alma berkaitan tentang remaja milenial dalam Islam. Yang mana remaja milenial ini pastinya harus bisa memilih atau memanfaatkan, salah satunya adalah media sosial dengan baik dan benar. Karena remaja milenial ini adalah menjadi estafet kepemimpinan yang akan datang. Nah oke nih Kak Alma, tadi kan kita sudah membahas nih berkaitan tentang gimana sih remaja milenial nih dalam pandangan Islam, dan juga bagaimana sih generasi muda atau remaja milenial yang cerdas itu ya Kak Alma. Nah sebenarnya nih Kak Alma, apa sih atau remaja milenial yang bagaimana sih yang diharapkan gitu dalam Islam ini? Baik, remaja milenial yang diharapkan
dalam Islam ini, ya pertama kita ini harus bisa menuntut ilmu dan mengamalkannya. Karena dengan ilmu kita tahu nih, seperti tadi kita bisa selektif antara yang baik, antara yang buruk, kita bisa selektif. Kita bisa menjadikan ilmu itu sebagai alat untuk kita untuk bisa menyebarkan agama Islam. Karena kalau kita tidak punya ilmu, ya apa yang mau kita sebarin gitu. Maka kita sebagai generasi Islam nih, kita harus terus menuntut ilmu. Bahkan ilmu Al-Quran itu kita harus kuasai gitu. Kita harus Al-Quran, hadis, kita harus bisa gitu. Ketika orang bertanya tentang suatu hukum kepada kita, kita mengetahuinya. Ketika orang bertanya tentang sesuatu apapun kepada kita, kita tahu nih. Maka penting banget untuk kita generasi milenial itu kita menuntut ilmu. Bukan ilmu akhirat saja, tapi kita harus bisa mempunyai skill juga dalam ilmu dunia, seperti dalam manajemen ataupun dalam bermasyarakat. Di situ dengan ilmu kita menjadi apa ya, kepercayaan orang gitu, bahwa oh orang ini nih punya ilmunya gitu, maka orang itu bakal percaya sama kita. Seperti tadi kita menjadi seorang pemimpin nih Kak Pipi, kalau kita punya ilmu, orang juga pasti bakal memilih kita gitu untuk menjadi pemimpin. Maka agar pemimpin nanti yang menjadi seorang pemimpin itu dari orang yang berilmu, orang yang beragama Islam, maka kita ini harus bisa memulainya gitu, harus bisa menuntut ilmu terlebih dahulu gitu, harus bisa menjadikan diri kita itu layak gitu untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Lalu yang kedua adalah kita harus bisa menjaga kesehatan kita. Kenapa? Karena kalau kita badannya sakit-sakitan gitu, kita mau nyebarin Islam gimana? Kita mau jadi pemuda yang hebat gimana kalau kita sakit-sakitan terus gitu? Maka di situ Rasul juga mengatakan kita jangan makan, jangan minum, jangan bersedekah pun gitu, jangan berlebih-lebihan, karena ada dampaknya. Seperti tadi makan, kita jangan berlebih-lebihan ya, nanti malah obesitas ataupun ada penyakit-penyakit lainnya. Dan juga kita jangan kekurangan makan misalkan, itu akan mengakibatkan penyakit-penyakit juga dalam diri kita. Maka standar aja gitu. Jadi kita makan, minum, kita jangan berlebihan gitu. Terus kita harus menjaga kesehatan diri kita gitu. Lalu yang selanjutnya adalah kita itu harus bisa bergabung atau berbaur dengan orang-orang soleh. Karena apa? Dengan kita bergabung atau berbaur dengan orang-orang soleh itu, kita itu akan kecipratan gitu ilmunya, kecipratan orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu gitu. Kita akan kecipratan ilmunya, akan kecipratan perilakunya gitu. Ketika kita gabung nih sama orang-orang soleh, kita mau melakukan kemaksiatan nih, kita tuh akan malu gitu, akan kita nih lagi sama orang-orang soleh loh gitu, ya malu akan melakukan kemaksiatan. Tapi kalau beda halnya kalau kita bergabung sama orang-orang yang emang dia itu jauh dari agama, di situ kita akan mudah untuk melakukan kemaksiatan. Maka sering-sering kita untuk bergabung dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu. Lalu selanjutnya adalah kita itu bisa memanfaatkan waktu kita dan melakukan hal-hal yang positif, daripada kita nih Kak Vivi melakukan hal yang negatif seperti scroll media sosial ataupun kita main sana sini ya, yang nggak ada manfaatnya buat kita. Kita lakukan hal-hal yang positif seperti kita ikut kajian ataupun kita yang menjadi volunteer itu kan bermanfaat buat orang lain gitu. Maka gunakan masa muda kita itu bisa menjadikan manfaat buat orang lain gitu. Jangan cuma manfaat untuk diri kita sendiri, tapi kita jadikan diri kita itu bermanfaat untuk orang lain. Nah di situ kita salah satunya dengan cara kita melakukan hal-hal yang positif yang bisa kita kerjakan gitu sesuai kemampuan kita. Nah yang terakhir adalah kita itu harus menjaga hati kita itu agar terus terhubung kepada Allah. Percuma kita itu cerdas, percuma kita itu pintar, tapi hati kita, otak kita, pikiran kita gitu nggak tertaut kepada Allah. Karena apa? Karena Allah itu kan
yang membolak-balikan hati manusia, dimana kita minta sama Allah, ya Allah berikanlah keistiqomahan saya gitu dalam melakukan hal kebaikan ini gitu. Kita berdoa sama Allah, jangan lupa sama Allah gitu. Dengan kita menautkan hati kita, menautkan otak kita, pikiran kita kepada Allah, segala yang kita lakukan itu seperti tadi, kita melakukan hal-hal yang positif, kita menuntut ilmu, kita berbaur dengan orang-orang yang saleh, itu kita lakukan itu semua itu hanya untuk Allah. Kita ikhlas gitu, nggak ada niat-niat yang lain seperti cuma ingin banyak relasi ataupun cuma ingin terkenal orang gitu, cuma ingin punya ilmu itu dapat pekerjaan yang emang layak gitu. Tapi ketika kita tautkan hati kita, pikiran kita, otak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ kita melakukan semua hal yang kita lakukan itu kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita minta keistiqomahan dalam hal-hal kebaikan yang kita lakukan. Oke, jadi pada intinya generasi yang diharapkan bagi kita tahu dalam pandangan Islam itu adalah yang pastinya memiliki ilmu, baik itu ilmu dunia dan maupun ilmu akhirat, dan juga memiliki jiwa yang sehat begitu ya Kak Alma, dan selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjutkan kembali ya Kak Alma, dan untuk Anda sahabat Oase tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih sahabat Oase, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuadah. Oke Kak Alma, tadi kita ini sudah membahas banyak sekali nih ya berkaitan tentang remaja milenial dalam pandangan Islam, yaitu bagaimana menjadi remaja milenial yang cerdas dan juga bagaimana sih generasi muda atau remaja milenial yang diharapkan gitu ya Kak Alma. Dan selain itu juga pastinya kan namanya remaja milenial itu pasti memiliki karakteristik nih Kak Alma. Nah, seperti apa sih karakteristik remaja milenial ini dalam pandangan Islam? Baik, karakteristik remaja milenial dalam pandangan Islam ya. Remaja Islam itu punya karakteristik nih. Jadi nggak cuma ya saya remaja Islam gitu, ngaku-ngaku remaja Islam tapi dia suka bohong, suka apa gitu kan, suka melakukan hal yang buruk. Tapi remaja milenial itu harus punya karakteristik. Yang pertama adalah dia syuja'ah. Apa artinya syuja'ah? Dia itu pemberani. Berani dalam hal apa? Dia berani dalam hal menegakkan kebaikan. Ketika kita menjadi seorang pemuda milenial, kita harus punya jiwa pemberani gitu. Ketika kita melihat suatu kebatilan, suatu kemungkaran, di situ kita harus bisa meluruskan. Kita harus berani untuk meluruskan. Misalkan kita melihat teman kita itu dia berpacaran misalkan. Nah, di situ kita nasehatin gitu. Di situ kita kasih saran gimana baiknya gitu. Jadi harus berani gitu kita untuk menegakkan kebaikan. Jangan menjadi pemuda yang dia itu malu untuk mengatakan dia tahu nih sebenarnya ilmunya, dia tahu apa yang terbaik harus dilakukan gitu, tapi dia nggak berani untuk mengungkapkannya. Itu yang salah. Maka kita harus tanamkan diri kita ini remaja milenial, remaja Islam yang harus bisa menegakkan kebenaran gitu. Ketika kita melihat kebatilan, kita harus bisa meluruskannya, harus bisa menjadikan itu sebuah intinya ketika kita melihat kebatilan, kita harus bisa membuang kebatilan itu gitu. Jangan cuma didiemin aja, cuma diliatin aja, istighfar doang gitu. Itu kan gak akan mengubah kebatilan tersebut, tapi kita harus berani untuk merubahnya gitu. Lalu selanjutnya adalah karakteristik remaja Islam itu, kita itu mempunyai ilmu. Karena tadi yang saya sebutin gitu, penting banget ketika kita menjadi seorang pemuda, kita itu harus punya ilmu, baik itu ilmu akhirat ataupun ilmu dunia. Karena kan persaingan kita ini di sini, di era sekarang, di zaman sekarang gitu, itu adalah
sosial media, di mana di situ kan banyak sekali informasi-informasi, banyak sekali tulisan-tulisan gitu yang belum tentu itu semua benar. Maka ketika kita mempunyai ilmu nih, kita bisa melihat ini salah ini gitu. Ini bukan ajaran Islam tapi ngaku-ngaku ajaran Islam. Kan banyak yang seperti itu yang menyimpang dengan ajaran Islam. Maka di situ kita membuat tulisan gitu yang emang benar-benar menolak misalkan tulisan yang lain karena itu tulisan yang salah, udah benar-benar menyimpang misalkan gitu. Maka penting banget ketika kita punya ilmu akhirat, kita bisa mengajarkan ilmu akhirat itu kepada teman-teman kita gitu, mengajak teman-teman kita untuk terus berbuat baik gitu. Ilmu dunia kita bisa menyetarakan dengan orang-orang lain gitu. Kita punya ilmu manajemen, kita punya ilmu sosial, ilmu politik dan ilmu-ilmu lainnya di situ kita punya. Jadi kita harus multifungsi lah gitu. Ketika kita dibutuhkan menjadi seorang politikus, kita bisa. Ketika kita dibutuhkan menjadi orang yang kerjanya di kantor, kita harus bisa multi talent lah gitu, punya berbagai ilmu yang kita punya. Jadi jangan sebagai generasi milenial nih, kita jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu, kita jangan bosan untuk terus bertanya gitu. Jangan merasa cukup dengan apa ilmu yang kita punya gitu, karena semakin kita membaca, semakin kita menggali ilmu, kita itu akan merasa semakin bodoh gitu. Banyak yang belum kita ketahui, maka terus kita menuntut ilmu sampai kita bahkan sampai kita masuk ke liang lahat itu kita harus terus menuntut ilmu gitu. Nah selanjutnya karakteristik seorang remaja Islam adalah kita itu selalu berjamaah dalam arti kita itu nggak sendiri-sendiri gitu, nggak independen gitu, nggak sendiri, tapi kita berkelompok. Ketika kita ingin menegakkan menyebarkan agama Islam, ketika kita sendiri itu masih bisa, tapi berkelompok itu lebih baik gitu, lebih mudah kita untuk menyebarkan agama Islam. Kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, kita berkumpul dengan orang-orang yang berilmu, di situ kita berkelompok, jangan terpecah belah. Karena kalau kita terpecah belah nih, kita itu pasti akan berbeda-beda pemahaman kita gitu. Tapi kalau kita bersatu, pemikiran kita sama, tujuan kita sama, visi misi kita sama, di situ akan bersatunya kita gitu. Jadi sebagai generasi milenial nih, kita itu seneng yang namanya itu berjamaah gitu, gotong royong ataupun melakukan hal-hal yang lain. Bahkan menyebarkan agama Islam itu ketika kita bekerja sama, bergotong royong gitu, berjamaah dengan teman-teman kita, itu akan lebih mudah untuk memperluasnya. Nah yang terakhir, ketika kita menjadi karakteristik seorang milenial itu adalah kita itu menjadikan diri kita itu sebagai contoh. Kita mempunyai akhlak yang baik dalam diri kita. Ketika kita mempunyai akhlak yang baik, kita bertutur kata yang baik, kita enggak suka gibah, kita pokoknya apa yang dalam diri kita itu baik gitu. Kita punya akhlak yang baik, di situ orang-orang itu akan percaya sama kita, akan mudah untuk meluluhkan hati orang-orang. Ketika hati kita nih mempunyai akhlak yang buruk, orang-orang itu akan menjauh sama kita, bener gak? Tapi kalau kita punya akhlak yang baik, orang itu akan senang sama kita, akan mendekati kita, akan mudah untuk menerima nasihat kita. Nah itu pentingnya kita mempunyai akhlak yang baik. Mungkin itu karakteristik kita sebagai milenial. Oke, jadi pada intinya yang namanya remaja milenial yang pertama itu harus berani ya Kak Alma. Berani mengatakan kalau itu salah-salah, kalau itu benar-benar begitu. Dan yang kedua pastinya harus memiliki ilmu dan juga berjamaah. Tadi mungkin maksud Kak Alma berorganisasi gitu ya Kak Alma, berorganisasi. Jadi jangan sendiri atau independen gitu, karena dengan berorganisasi itu mungkin kita bisa mendapatkan pengalaman dari orang lain gitu ya Kak Alma. Dan yang terakhir tadi yaitu harus memiliki akhlak yang baik. Dan kemudian nih Kak Alma, apa sih pesan Kak Alma nih untuk tema kita hari ini berkaitan tentang remaja milenial untuk sahabat Oase? Baik, sahabat Oase, mungkin pesan dari saya, kita ini sebagai remaja milenial itu jangan minder gitu, jangan takut. Bahkan banyak orang yang
mereka itu kita menutup aurat itu sebagai hal yang jadul gitu. Tapi kita jangan minder, kita tunjukkan kepada halayak ramai gitu, kepada masyarakat bahwa remaja Islam itu ya emang remaja yang cerdas, remaja yang pemberani, remaja yang punya banyak inspirasi untuk kita semua gitu. Nggak cuma remaja yang cuma bisa nyalahkan orang, yang bisa rebahan saja ataupun melakukan hal yang buruk gitu, tapi kita tunjukkan nih sebagai remaja milenial, kita ini multi talent, kita ini bisa segalanya gitu, kita ini nggak lemah gitu. Jadi jangan minder gitu ketika kita punya identitas Islam gitu, kita tunjukkan bahwa remaja milenial Islam ini remaja yang emang layak gitu untuk dijadikan seorang pemimpin. Oke, baik. Jadi pada intinya untuk menjadi remaja milenial itu harus bisa memanfaatkan segala sesuatu dengan baik dan benar ya Kak Alma. Terima kasih nih Kak Alma untuk perbincangannya pada hari ini. Dan untuk Anda sahabat Oase, usai sudah perjumpaan kita pada Oase kali ini, saatnya saya Vivi Rahayu pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.